Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulmakia, NIM 20SA1163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu penggunaan Firebase pada Flutter. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita langsung masuk saja ke codingannya. Di sini kita pertama masuk ke Paspec YAML, yaitu kita perlu menambahkan dua buah library, yaitu Firebase Core dan Cloud Firestore. Kemudian pada build Gradle sisi app itu kita perlu mengatur yang namanya minimal SDK dan target SDK, dimana si Firebase Store itu mendukung minimal SDK di atas 19. Kemudian pada build Gradle sisi Android kita perlu menambahkan class path yang bisa kita dapatkan saat kita mendaftarkan project pada Firestore. Kemudian pada bagian lainnya kita perlu mengimportkan package dari Firestore-nya. Kemudian di sini ada text editing controller, di mana datanya itu nanti akan dikirimkan ke Firestore. Pada bagian final collection reference akan mengambil nilai dan mengirim nilai dengan fungsi collection yang akan dikirim pada products yang ada pada Firestore. Kemudian ada bagian selanjutnya itu ada widget build, di mana pada string build itu akan mengulang kode yang ada pada string build. Misalkan filternya itu is not empty atau tidak kosong, maka akan menjalankan si produk dengan satuan, dengan pengenal satuan. Kemudian apabila ternyata kita tidak mengisikannya itu, maka akan menampilkan semuanya yang diurutkan berdasarkan nama. Pada bagian if-nya itu akan dicek kembali apabila hasil data itu akan mengembalikan return list view builder, dimana di dalam itu ada item count yang digunakan untuk looping item builder. Itu sebanyak berapa sih si string builder itu akan diulang, itu berdasarkan si data yang didapat dari string snapshot tadi. Pada bagian ini itu akan mengulang berikut dengan card-cardnya atau sebuah kotakan tempat si data itu berada. Di sini ada dua buah icon dari masing-masing card, itu ada create or update, kemudian ada delete product, dimana create or update ini akan memanggil void future void create or update. Pada future void ini, aksi yang pertama kali dijalankan yaitu adalah create atau membuat. Namun di dalamnya itu akan dicek kembali jika dokumen snapshot atau data yang diperoleh itu tidak sama dengan nol, atau artinya sudah berisi, itu berarti kita akan melakukan action update. Apa saja yang diupdate itu ada nama controller, satuan kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya itu akan memanggil show model bottom sheet untuk mengisikan apa saja yang akan diupdate atau yang akan dibuat. Nama itu akan dicek kembali ya. Apabila nama itu tidak sama dengan 0 dan satuan tidak sama dengan 0, maka aksi yang akan dijalankan yaitu aksi create, dimana aksi create ini akan menambahkan pada tabel produk yang ada pada Firebase Store. Apabila sudah berisi, maka akan menjalankan action update, dimana update itu akan membaca dokumen snapshot yang diterima berdasarkan ID. Pada button yang kedua itu ada delete product. Pada delete product ini akan memanggil si method delete product. Pada method delete product itu akan menampilkan sebuah alert dialog berupa persetujuan apakah kita akan menghapus sebuah data atau iya atau tidak. Apabila iya, maka kita akan menjalankan si await products.delete, yang artinya akan menghapus si produk dengan ID yang dipilih. Kemudian apabila jawabannya tidak, maka tidak akan melakukan apapun. Dijalankan maka aplikasi akan seperti ini. Ini untuk menambahkan. Ini untuk mengedit. Kalau mengedit itu otomatis datanya akan dibaca. Kemudian ini untuk menghapus, dan ini untuk mencari. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.